Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erliani Iza Lestari, mahasiswi semester 4, NIM 2120044. Saya mahasiswi dengan nomor absen 9 dari kelas Strategi Belajar Mengajar G. Di sini saya akan mempraktekkan video pembelajaran dengan metode pembelajaran Discovery Learning. Discovery Learning ialah rangkaian kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan peserta didik untuk mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, dan logis sehingga mereka dapat menemukan sendiri pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai wujud adanya perubahan perilaku. Sintak atau langkah-langkah discovery learning: yang pertama, persiapan; yang kedua, pemberian rangsang atau stimulation; yang ketiga, pernyataan atau identifikasi masalah; yang keempat, pengumpulan data; yang kelima, pengelolaan data; yang keenam, pembuktian; dan yang ketujuh, menarik kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini semuanya semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah agar dalam pembelajaran nanti diberi kemudahan dan kelancaran, serta ilmu yang ibu sampaikan bisa bermanfaat dan mudah diserap oleh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah ada yang tidak masuk sekolah hari ini? Nihil Bu, lagi yang gak masuk. Alhamdulillah, semuanya lengkap. Oke anak-anak, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, ibu ingin bertanya, apakah dari kalian ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas apa sih? Nabi dan Rasul kemarin Bu. Iya, benar sekali. Nah, pada hari ini pembelajaran kita membahas tentang ulul azmi. Apakah dari kalian ada yang tahu apa itu ulul azmi? Jadi, ulul azmi adalah sebuah gelar istimewa yang diberikan kepada Nabi dan Rasul karena memiliki tingkat ketabahan dan memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu yang pertama, kalian mampu mengetahui apa itu ulul azmi. Yang kedua, kalian mampu mengetahui siapa saja yang mendapat gelar ulul azmi. Yang ketiga, kalian mampu mengetahui ciri-ciri ulul azmi. Dan yang terakhir, kalian mampu membedakan mana sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Adakah yang tahu siapa saja yang mendapat gelar ulul azmi? Saya Bu. Oke, Lia silahkan. Yang mendapat gelar ulul azmi yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW. Mantap, jawaban Lia benar sekali. Mari kita beri applause untuk Lia. Perhatikan ya, ibu akan memaparkan siapa saja yang mendapat gelar ulul azmi dan juga mukjizat yang ia dapatkan, serta ciri-ciri ulul azmi itu sendiri. Nabi dan Rasul yang mendapat gelar ulul azmi yaitu yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam
dengan mukjizat selamat dari banjir besar karena ia membangun kapal yang sangat besar. Nabi dan Rasul yang kedua yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dengan mukjizat tidak hangus badannya saat dibakar oleh Raja Namrud. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam dengan mukjizat tongkatnya dapat berubah menjadi ular besar dan tongkatnya dapat membelah lautan merah ketika dikejar Raja Fir'aun. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam dengan mukjizat dapat menyembuhkan segala penyakit dan dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat turunnya kitab suci Al-Quran, terjadinya Isra Miraj, dapat membelah bulan dan dapat keluar air dari sela-sela jarinya. Sedangkan ciri-ciri ulul azmi yang pertama, memiliki seruan dakwah dan ajaran yang universal untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengajarkan dan menyampaikan ajaran agama Islam beserta dengan syariatnya. Yang ketiga, menerima perjanjian dan juga wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, mengajarkan ajaran kitab samawi. Yang kelima, memiliki ketabahan, kesabaran, serta tekad yang kuat. Yang keenam, selalu berdoa dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya diberi hidayah dan rahmatnya. Yang terakhir, selalu berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kaumnya tidak terkena azab. Sampai sini adakah yang ingin bertanya? Saya Bu mau bertanya, Bu. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Oke, Lia silahkan. Bu, apakah Nabi dengan Rasul itu berbeda? Tari, sampaikan pertanyaanmu. Kan Nabi dan Rasul itu punya sifat wajib sama sifat mustahilnya nih, Bu. Terus bagaimana cara kita membedakan sifat wajibnya dengan sifat mustahilnya, Bu? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, mari kita cari jawaban pertanyaan yang sudah kita tampung ini bersama-sama ya. Kita mulai dari pertanyaan Lia. Apakah Nabi dan Rasul itu berbeda? Ada yang tahu apa bedanya Nabi dan Rasul? Saya, Bu, saya bisa jawab, Bu. Tari ingin menjawab? Oke, silahkan. Nabi dengan Rasul itu memiliki perbedaan karena Nabi merupakan seseorang yang mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu untuk dirinya sendiri dan seluruh umat manusia. Alhamdulillah, jawaban Tari benar sekali. Mari kita beri aplaus untuk Tari. Karena materi yang kita bahas tadi belum sampai masuk ke sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, maka untuk menjawab pertanyaan Tari, kita akan mencari tahu bersama-sama. Dengan cara yang pertama, kita akan membentuk sebuah kelompok. Kelompoknya yang sudah kita bentuk pada pertemuan sebelumnya ya, teman-teman. Kemudian, silahkan kalian cari tahu tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul. Boleh kalian cari dari buku maupun dari sumber lain seperti internet. Besertakan dengan pengertiannya, lalu pasang-pasangkan mana sifat-sifat yang saling berlawanan. Setelah itu, presentasikan hasil kelompok kalian di depan.
Boleh silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai kelompok yang kita bentuk minggu lalu ya. Baik, Bu. A few moments later. Oke teman-teman, waktu diskusi kita sudah selesai. Mari mempersiapkan diri untuk maju untuk presentasi ya. Berkelompok. Kita mulai presentasi dari kelompok pertama. Silahkan kelompok pertama untuk maju dan presentasikan hasil kelompok kalian. A few moments later. Selanjutnya kelompok 2. Silahkan kelompok 2 maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. A few moments later. Alhamdulillah, semua kelompok telah maju mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Siapa yang ingin menyimpulkan sekaligus menjawab pertanyaan dari pertanyaan tari? Saya, Bu. Oke, Lia silahkan. Sifat wajib bagi Rasul terdapat ada 4. Yang pertama, amanah, artinya dapat dipercaya. Tabligh artinya menyampaikan. Yang ketiga, fatonah artinya cerdas. Dan yang terakhir, sidik artinya benar. Sedangkan sifat mustahil bagi Rasul, Nabi dan Rasul terdapat 4 juga. Yang pertama, kizib artinya dusta. Yang kedua, khianat artinya tidak dapat dipercaya. Yang ketiga, kitman artinya menyembunyikan. Yang keempat, baladah yang artinya bodoh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa sifat wajib dengan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul memiliki hubungan yang berlawanan. Contohnya, fatonah berlawanan dengan baladah, amanah berlawanan dengan khianat, sidik berlawanan dengan kizib, dan tabligh berlawanan dengan kitman. Sudah, Bu. Baik, terima kasih atas jawaban dan kesimpulan dari Lia. Ibu rasa pertemuan hari ini cukup. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Amin. Allahumma amin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Video pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau menonton dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.